Halo sahabat Hermina, ketemu lagi di Bincang-Bincang Kesehatan Hermina. Oke, kali ini saya dengan Bidan Alfi ditemani, di samping saya ada saya Dr. Gigi Priscila Naomi Widodo, spesialis konservasi gigi. Ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kesehatan gigi, ya mungkin pengetahuan juga ya tentang kesehatan gigi seperti itu ya dok ya. Dok, mau nanya nih, mungkin dari sahabat Hermina sendiri nih dok, banyak yang menanyakan apa sih bedanya dokter gigi umum dengan dokter gigi konservasi? Oke. Jadi begini ya sahabat Hermina, kalau dokter gigi umum itu dokter gigi yang mempelajari semua bidang gigi. Jadi kita semua berawal dari dokter gigi umum. Kemudian dokter gigi spesialis konservasi gigi ini adalah dokter gigi yang khusus mempelajari tentang bagaimana menjaga, bagaimana merawat, mempertahankan gigi sesuai dengan fungsi dan estetiknya gitu. Jadi lebih fokus sedikit daripada dokter gigi umum gitu. Bidangnya lebih fokus lagi lah daripada dokter gigi umum yang khusus untuk mengkonservasi gigi gitu. Jadi konservasi ini nggak hanya konservasi orang hutan, tapi ada juga konservasi gigi gitu. Gigi juga diperhatikan. Iya. Perlu. Okay. Nah kalau untuk perawatan di bidang konservasi gigi dok? Oh maksudnya kayak apa aja gitu ya? Apa aja? Kalau di bidang konservasi gigi itu perawatannya kami ada menambal gigi, kemudian ada menutup celah gigi, ada perawatan saluran akar, kemudian ada pembuatan mahkota tiruan, pemutihan gigi, ada juga untuk veneer estetik, seperti itulah kira-kira. Oke, berarti lebih kayak misal ada kerusakan di gigi, nah lebih tepatnya kalau misalnya mungkin dokter umum tidak bisa atau mungkin bukan tidak bisa ya dok ya, tidak mempunyai kewenangan untuk menangani, mungkin bisa yaudah nanti ke dokter yang konservasi seperti itu ya dok ya. Mungkin lubangnya udah terlalu susah untuk diperbaiki atau ternyata ada mahkota gigi. Nah mahkota itu sebelah mana dok? Nah jadi gini, mungkin sahabat Hermina juga mahkota yang mana gitu kan? Iya. Jadi mahkota gigi itu adalah ini. Jadi bagian gigi yang putih ini yang terlihat di rongga mulut kita. Jadi kalau kita senyum, nah ini adalah mahkota gigi. Nah kemudian ada akar gigi. Jadi di bawahnya mahkota ada akar. Nah akar ini biasanya tertutup sama gusi kita karena dia tertanam dalam tulang gigi. Gitu. Iya kayak misal gambar kartun tuh yang ujungnya runcing gitu. Iya. Mungkin lebih terkenalnya lebih terngiang-ngiangnya gambar gigi seperti ini. Kalau yang bawahnya akarnya tuh yang ujungnya runcing. Oke. Dok, misal nih kalau ada sahabat Hermina nih yang mengeluh kok giginya nyeri ya, ternyata dilihat mungkin ada beberapa kayak plak coklat dan ternyata mungkin barangkali itu lubang. Nah, semisal giginya berlubang atau semisal perlu penambalan, kapan dok bisa dilakukan? Oke, jadi penambalan itu sebenarnya dimulai dari sejak jangan sampai ada keluhan ya sebenarnya. Jadi kenapa kita tuh butuh kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali? Supaya apa? Supaya dokter gigi ini bisa mengecek semua gigi-gigi kita. Jadi ketika ada lubang yang kecil dan mungkin belum ada keluhan, itu sudah bisa ditambal. Nah, apalagi kalau sudah ada keluhan, nah itu sebaiknya memang ditambal. Oke, berarti ada, kalau sebaiknya sih kalau misal itu ternyata pada saat pengecekan gigi ada lubang sedikit aja dan belum memiliki keluhan, lebih baik ditambal sebelum merasakan sakit. Betul, gigi ya. Karena sakit gigi katanya kan lebih sakit daripada sakit hati ya. Jadi kalau untuk jenis penambalan gigi dok, ada berapa jenis kan? Yang saya dengar tuh ada yang tambal gigi sementara sama permanen. Oke.
Jadi kalau tambal gigi sementara ini biasanya dilakukan kalau gigi sedang dalam proses perawatan saluran akar. Jadi proses perawatan saluran akar ini kan butuh beberapa kali kunjungan. Nah, dalam setiap kunjungan itu diberi obat yang dimasukkan ke dalam gigi, kemudian gigi ditambal dengan tambalan sementara. Kemudian tambalan permanen ini adalah tambalan yang benar-benar istilahnya permanen ya, akan dibawa sampai seterusnya. Nah, tambalan permanen ini bisa dalam bentuk tambalan komposit. Kita menggunakan bahan komposit yang kemudian disinar, atau bisa juga dengan menggunakan bahan mahkota gigi tiruan. Kalau mahkota gigi tiruan ini membutuhkan waktu yang lebih lama pembuatannya karena dia harus dibuat di lab, jadi di laboratorium gigi. Oke. Ada yang menanyakan lagi dok, untuk penambalan gigi yang permanen tuh, kalau misalkan permanen, wah oke lah, jangka waktunya lama kan. Nah, itu bisa lepas nggak dok kira-kiranya? Jadi sebenarnya tambalan, biarpun namanya permanen ya, tambalan itu memang kuat. Tambalan zaman sekarang sudah sangat kuat. Zaman dulu pun juga kuat ya. Kalau mungkin di zaman orang tua kita itu ada tambalannya yang seperti perak-perak hitam-hitam itu. Nah, kalau zaman sekarang itu sudah diganti dengan tambalan yang sewarna gigi. Itu memang kuat-kuat sekali. Cuma tergantung kembali lagi kepada bagaimana kita tuh menjaga. Nah, apakah kita tuh suka makan yang keras-keras? Biasanya ada yang punya kebiasaan misalnya mengunyah es batu, atau suka makan keripik yang keras banget. Kalau di iklan-iklan ada kayak basreng, bakso goreng itu ya, yang biasanya keripiknya keras dan pedas. Nah, itu bisa menyebabkan tambalan lebih mudah untuk lepas atau pecah. Jadi sebenarnya tambalan itu bisa bertahan bertahun-tahun, bisa 4-5 tahun, tapi tergantung kembali lagi ke diri kita bagaimana menjaganya. Pola perawatan gigi juga ya. Betul, iya. Oke, berarti kalau untuk ya mungkin kapasitas gigi individu masing-masing mungkin beda ya. Cuman kalau disarankan jangan makan makanan yang terlalu keras ya. Kasihan giginya. Oke. Nah, tadi dokter membahas tentang perawatan saluran akar nih. Nah, yang dimaksud dengan perawatan saluran akar itu sebenarnya seperti apa dok? Itu kan juga termasuk salah satu ini ya dok ya, jenis konservasi gigi ya. Betul. Nah, itu seperti apa dok? Nah, jadi saya kembali lagi ya. Ini saya jelasin dari awal. Mungkin sahabat Hermina bisa lihat di sini. Jadi ini gigi kita, penampang gigi kita. Yang bagian yang putih ini dinamakan enamel gigi atau email gigi. Ini. Kemudian yang kuning ini adalah dentin. Nah, yang warna merah muda ini adalah pulpa. Pulpa ini berisi pembuluh darah dan saraf gigi. Nah, jadi kalau misalnya lubangnya masih di sekitar enamel ini, kemudian tidak ada nyeri spontan atau nyeri yang nyut-nyut pada malam hari, itu tidak perlu perawatan saluran akar. Tapi kalau misalnya lubangnya sudah pada area dentin, apalagi sudah mendekati ke pulpa, dan biasanya ada keluhan spontan, jadi tidak sedang minum, tidak sedang makan, tidak sedang melakukan apapun, tiba-tiba muncul nyut atau muncul ngilu dalam waktu yang lama sampai bermenit-menit, kadang sampai harus minum obat anti nyeri supaya hilang. Nah, itu tandanya gigi perlu untuk perawatan saluran akar. Nah, perawatan saluran akar itu, jadi ini pulpa yang berwarna merah muda. Nah, pulpa ini memanjang ke akar. Nah, ini yang kita sebut saluran akar. Jadi perpanjangan dari pulpa itu kita sebut saluran akar. Jadi saluran akar ini juga berisi pembuluh darah dan saraf. Ketika kita melakukan perawatan saluran akar, semua pembuluh darah saraf yang sudah terinfeksi di saluran akar ini kita bersihkan, kemudian kita tambal saluran akarnya. Setelah itu baru kita tambal bagian mahkota giginya atau bagian enamel giginya gitu. Seperti itu kira-kira. Oh ya, berarti bisa semisal berlubang sampai masuk hampir ke pulpanya tadi, atau yang bagian ada aliran darah dan saraf, berarti otomatis kalau misal ada bakteri yang berkembang di situ bisa masuk juga ya, kayak aliran darah ya. Tuh, jadi kadang bisa menyebabkan kalau misalnya nih lubangnya besar sekali dan tidak ditambal, itu bakteri bisa masuk dari atas, kemudian turun ke bawah, akhirnya infeksinya menumpuk di bagian ujung akar ini.
akhirnya menyebabkan bengkak biasanya, atau yang kita kenal sebagai abses gitu. Ya, cukup berbahaya juga ya dok. Cukup berbahaya. Walaupun terkadang cuman berlubang nggak apa-apa, cuman gigi gitu kan. Ternyata ya efeknya ngeri juga. Oke. Untuk semisal dok, kapan kalau misalnya ada sahabat Hermina yang oh ya ini giginya berlubang, terus kemudian kan akhirnya ditambal, terus kapan harus kalau misal tadi kan dokter sudah menjelaskan tentang perawatan saluran akar ya, berarti itu diobati terlebih dahulu terus kemudian baru bisa ditambal atau bagaimana dok? Ya, jadi untuk perawatan saluran akar sendiri itu ada beberapa kondisi gigi yang bisa dilakukan dalam 1 kali kunjungan perawatan saluran akarnya. Nah, tapi ada juga perawatan saluran akar yang dalam beberapa kali kunjungan, biasanya sekitar 2-3 kali kunjungan. Tujuannya untuk membersihkan saluran akar tadi. Jadi sebelum kita bersihkan itu biasanya dokter gigi akan mengukur panjangnya gigi dulu supaya tidak kebablas sampai ke ujung bawah. Nah, jadi diukur dulu panjangnya, setelah itu dibersihkan sampai bersih, kemudian diisi obat untuk mensteril saluran akarnya dan ditutup dengan tambalan sementara. Nah, jadi untuk mensteril ini kadang ada yang butuh 1 kali, kadang ada yang butuh 2 kali, tergantung kondisi giginya. Jadi memang perawatan saluran akar mungkin akan dilakukan dalam paling cepat 2 kali kunjungan gitu. Tergantung kondisinya. Tergantung kondisi giginya. Oke dok, kalau misalnya ada kasus ya dok ya, mungkin kecelakaan atau jatuh ataupun terbentur benda, nah terus misal dari giginya patah, hal yang harus dilakukan apa dok? Kan kadang kalau gigi dewasa, kalau udah dewasa kan kadang nggak mungkin ya tumbuh lagi gitu kan. Kalau mungkin anak-anak oke lah gigi susunya hilang, akhirnya tumbuh gigi permanen ya. Kalau misal ada kejadian seperti itu gimana dok? Oke, kalau misalnya kita mengalami trauma ya, traumanya bisa macam-macam, bisa terbentur, bisa jatuh, bisa kita makan makanan yang keras sampai akhirnya gigi itu pecah. Nah, itu pertama yang kita lakukan langsung cepat ke dokter gigi aja. Kalau misalnya ada nyeri, itu coba mungkin minum obat anti nyeri, tapi tetap harus ke dokter gigi. Kenapa? Supaya bisa dicek kondisi giginya. Apakah masih vital? Vital itu berarti sarafnya masih hidup. Kalau non vital itu berarti sarafnya sudah mati. Nah, kalau misalnya gigi yang vital itu dan kita lihat jaringan sisa gigi yang masih ada itu kira-kira masih bisa ditambal langsung dengan bahan tambal komposit yang disinar, kita tambal. Tapi kalau misalnya sisa giginya sudah tinggal sedikit, kemudian sudah mengenai pulpa yang berisi saraf tadi, ataupun misalnya ketika terkena benturan giginya menjadi non vital, menjadi mati sarafnya. Nah, itu perlu dilakukan perawatan saluran akar dahulu, kemudian dicek lagi sisa giginya. Kalau misalnya setelah perawatan saluran akar bisa ditambal dengan tambalan sinar, bisa langsung ditambal sinar. Tapi kalau misalnya enggak, mungkin akan butuh pasak dan mahkota sementara gitu. Ya. Sama gigi palsu apakah berbeda dok? Kalau gigi palsu itu gigi yang sudah hilang, kita ganti dengan gigi tiruan ya, palsu. Tapi kalau pada pasak dan mahkota ini masih ada giginya, jadi masih ada sisa gigi atau akar gigi, kemudian kita pasang pasak, kemudian kita pasang mahkota selubungnya gitu. Oh, berarti akarnya itu tetap original, tapi nanti ditambahin semisal kayak tambahan tiruan gigi. Betul. Ya. Kalau untuk yang gigi palsu itu seutuhnya ya sampai akar-akarnya. Betul. Itu untuk gigi yang biasanya udah benar-benar dicabut atau hilang gitu. Terus kemudian dok, kan beberapa tahun ini kan ada tren ya untuk memutihkan gigi nih. Nah, itu sebenarnya diperlukan atau aman nggak sih dok? Kalau amannya aman, diperlukannya tergantung ke individu masing-masing ya. Jadi mungkin ada orang-orang yang merasa giginya kuning sekali dan perlu untuk diputihkan, bisa untuk diputihkan. Jadi mungkin biasanya yang orang-orang yang bekerja dengan banyak ngomong ya, atau misalnya sering berhubungan dengan orang, butuh senyum yang baik atau gimana, nah itu biasanya sering merasa
gigiku kok kuning banget gitu ya, itu mau diputihin bisa. Nah, pemutihan gigi ini sebenarnya ada dua macam. Jadi ada pemutihan yang eksternal, ada yang internal. Nah, eksternal itu untuk semua gigi. Jadi misalnya kita merasa gigi kita kok kuning karena kita sering minum kopi, sering minum teh coklat, atau karena kita mengkonsumsi obat tertentu yang bisa membuat gigi menjadi kuning, itu bisa dengan pemutihan gigi eksternal. Jadi gigi kita diolesin dengan bahan pemutih, kemudian ditunggu sesuai dengan aturan pabriknya. Ada yang 10 menit, ada yang 20 menit, ada juga di zaman sekarang dipercepat dengan sinar yang warnanya biru, atau bisa juga dengan sinar laser. Jadi nggak harus sampai 10-20 menit, tapi dalam hitungan beberapa detik aja sudah bisa terlihat lebih putih. Nah, yang kedua itu untuk pemutihan gigi internal. Biasanya ini pada gigi-gigi yang habis kecelakaan, kemudian giginya berubah warna menjadi keabuan. Nah, kalau yang pemutihan gigi internal ini, kita perlu lakukan perawatan saluran akar dulu. Setelah itu bahan pemutihnya kita masukkan ke dalam giginya. Biasanya sih ini hanya pada 1-2 gigi aja yang mengalami benturan kemudian berubah warna menjadi keabuan. Nah, kalau untuk perawatan pemutihan yang internal ini juga bisa diulang. Jadi sebenarnya pemutihan gini bisa diulang 2-3 kali prosedurnya, sampai pasien merasa giginya sama dengan gigi-gigi sebelahnya. Nah, kemudian tapi perlu diingat bahwa gigi kita ini memiliki titik jenuh. Jadi ada satu titik di mana gigi tersebut sudah tidak bisa menjadi putih lagi. Jadi sudah maksimal putihnya. Kalau kita mau tahu seberapa putih sih sebenarnya gigi kita itu bisa seputih apa gitu, kita cek putih mata kita. Nah, sebenarnya gigi kita maksimal putihnya itu sesuai dengan putih mata kita itu. Enggak yang tiba-tiba sini langsung putihnya melebihi. Iya, atau biasanya kayak tembok gitu ya putihnya itu. Nah, itu biasanya kalau misalnya dengan bahan pemutih putihnya tidak maksimal, atau kita ngerasanya aduh ini kurang putih nih masih ini, kita bisa lanjut ke perawatannya veneer. Oh ya. Ya, veneer itu kita bisa menentukan mau seputih apa gitu. Oke dok, itu untuk tren ya. Iya. Ada tren lagi nih dok, iya. Pemasangan kayak apa mutiara di ya gigi. diamond itu ya. Nah itu sebenarnya aman gak dok? Kan kadang kita kalau lihat orang yang mungkin kalau untuk nilai estetika kan mungkin kan itu hak semua orang ya yang mau pasang. Cuma kalau dari segi medisnya sendiri dok, itu kan kadangnya kecil ya, kalau penanamannya itu mungkin bisa aman atau bahan kimia yang dipakai aman, kan kadang kan ada juga ya kayak buka jasa yang di luar non kesehatan ya seperti itu. Nah sebenarnya aman nggak dok kalau dari segi medis? Kita bahasanya dari segi medis aja ya gitu. Jadi pertama-tama apapun yang kita lakukan dengan gigi kita ya, sebisa mungkin kita datang ke ahli yang tepat, jadi ke dokter gigi. Termasuk misalnya kita pingin nih pemasangan yang diamond yang bisa berkilau-kilau di gigi itu. Sebenarnya itu juga menggunakan bahan yang aman ya, seperti bahan tambal. Cuma ya ketika kita memasang diamond kecil itu, kita mengikis sedikit permukaan enamel gigi kita untuk dipasangin diamond itu. Jadi menurut saya kalau memang tidak sebutuh itu untuk dipasang, ya lebih baik tidak usah gitu. Jadi lagi pula itu sangat kecil kan, kita tidak tahu misalnya pada saat kita sikat gigi atau makan yang keras atau gimana, tiba-tiba lepas, tertelan gitu kan juga agak bahaya gitu ya. Jadi menurut saya sih sebenarnya kalau memang tidak perlu sekali untuk dipasang, lebih baik nggak usah. Gila, sekalian behel sekalian lidik ya. Iya, sekalian aja. Biar ada kayak aksesoris lah ya. di Sekalian merapikan gigi ya dengan behel. Ya, kalau behel kan lebih ke untuk manfaatnya lebih mungkin gigi lebih rapi. Kalau untuk pemasangan diamond sendiri kan mungkin buat estetika aja ya dok. Oke dok. Nah kalau untuk amannya nih dok, semisal kita mau perawatan gigi supaya lebih sehat, itu minimal atau ada maksimalnya ya nggak dok untuk gosok gigi? Oke. Kalau sesuai dengan aturan dari WHO, dari Kemenkes, dan dari organisasi kesehatan yang lain, menyikat gigi itu 1 hari 2 kali sehari.
Jadi pagi setelah sarapan, kemudian malam sebelum tidur. Jadi itu yang disarankan. Lalu jangan lupa menggunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela giginya. Jadi jangan menggunakan tusuk gigi, karena tusuk gigi ini bisa merusak jaringan di sekitar gigi. Kemudian kalau misalnya setelah itu mau melakukan kumur-kumur dengan obat kumur boleh. Jadi tergantung kebutuhan setiap individu ya untuk obat kumur. Tapi untuk sikat gigi itu sudah paten 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Itu. Kalau untuk cara menggosok gigi yang lebih tepat nih dok, kan kadang kan mungkin asal gosok-gosok aja deh, yang penting kena semua nih gitu. Iya. Jadi ya ini kebetulan ada sikat gigi di sini ya. Jadi biasanya ini anggap aja ini gigi kita. Biasanya yang saya temui ya termasuk orang-orang terdekat saya juga awalnya kalau sikat gigi saya pun juga ya langsung digosok gini. Jadi langsung gosok sini semua, gosok gini semua kan ya. Jadi sebenarnya kita kalau menyikat gigi itu kita ingat bendera kita merah putih. Anggap aja merah itu gusi, putih itu gigi. Jadi kita tuh menyikat dari arah merah ke putih. Jadi misalnya untuk bagian yang sisi kanan kiri ya, kita menyikat giginya seperti berusaha mengeluarkan sisa makanan yang menyelip di antara gigi dan gusi. Nah ini tujuannya supaya kalau ada sisa-sisa makanan, itu dia bisa langsung terlepas dari celah antara gigi dan gusi sehingga tidak menyebabkan terbentuk karang gigi. Nah, yang bawah pun juga begitu, dari merah ke putih, bagian dalam sama, tetap kita arahnya tetap dari merah ke putih, yang atas juga seperti itu. Nah, cara kita menyikat gigi yang lurus tadi, itu hanya digunakan pada gigi-gigi yang memiliki permukaan, jadi seperti gigi geraham. Untuk gigi geraham kita sikatnya baru yang seperti ini. Nah, yang atas juga seperti ini. Kalau misalnya mau sedikit ada gerakan memutar juga boleh, asal yang penting dari gusi ke arah gigi, dari merah ke putih, supaya kita tuh tujuannya mengeluarkan sisa-sisa makanan yang ada di celah-celah antara gigi dan gusi, seperti itu. Tapi dok, ini masih dengan tema menyikat gigi nih. Nah sekarang kan zamannya udah modern nih, karena kadang ada yang beberapa produk yang menjual sikat gigi yang mungkin elektrik, yang dia bisa goyang-goyang sendiri. Nah itu untuk sikat gigi elektronik sendiri ini, apakah perlu juga untuk menggosok dari merah ke putih atau ya udah diam aja gitu? Kadang kan biar sikatnya sendiri yang ini ya gerak ya. Kalau menurut saya sih tetap kita harus mengarahkan ya dari merah ke putih supaya karena kadang sikat gigi elektrik itu dia hanya seperti kayak berputar gini aja, tapi apakah dia maksimal? Nah itu kita yang perlu arahkan. Jadi biarpun sikat gigi biasa ataupun elektrik tetap diarahkan dari gusi menuju ke gigi gitu. Dan tidak wajib dengan sikat gigi elektrik. Sikat gigi yang seperti biasa yang manual seperti ini pun juga sangat baik, sudah sangat baik. Lagi dok? Ya, boleh. Masih tentang sikat gigi lagi. Okay. Nah, jadi kan sahabat ini kan pernah ya dan menanyakan atau pernah berbincang-bincang dengan Alfi nih. Mbak sekarang kan produk sikat gigi kan banyak ya, ada yang mengeluarkan ujungnya yang lembut lah, ada yang mungkin masih biasa. Nah, kalau untuk kadang kan ada ya yang mungkin nyamannya pakai, ada yang biasa, ada yang juga lebih nyaman dengan bulu sikat yang halus. Kalau dari segi medis itu ada pengaruhnya nggak dok untuk kesehatan gigi? Oke, kalau untuk pengaruhnya sih mungkin lebih ke arah kalau bulu sikat kita itu yang hard gitu ya, lalu kecepatan menyikat gigi kita itu yang super banget ya, itu apalagi keburu-buru. Iya, misalnya udah mau berangkat kerja segala macam keburu-buru dengan sikat gigi yang hard, takutnya mengikis enamel kita. Jadi saya selama ini sih saya biasa menyarankan ke pasien yang soft aja. Dan sikat gigi itu nggak perlu sekeras itu ya, karena kadang ada yang sikat giginya tuh kayak begini dengan harapan kotorannya lebih hilang gitu, lebih bersih. Tapi ternyata malah itu justru mengikis enamel gigi kita. Jadi sebenarnya pelan-pelan pun juga nggak apa-apa, yang penting caranya tepat. Ada waktu khusus nggak dok
kan kalau misal dipikir nih ya, kalau cara dilogikakan, oh ya udah sikat gigi makin lama makin bersih nih. Nah itu sebenarnya bagus apa salah kaprah dok? Sebenarnya sih nggak ada waktu yang ini ya, yang apa namanya paten harus berapa menit menyikat gigi. Yang penting seluruh permukaan gigi kita sudah tersikat dengan baik, itu sudah cukup sih. Oke. Sama ini dok, dari ada yang menanyakan nih, ada syarat khusus nggak dok untuk memutihkan gigi? Syarat khusus untuk memutihkan gigi? Nah ini posisinya pasiennya dengan autoimun. Oke. Kalau untuk bahan-bahan ini pemutihan gigi aman sih untuk semua setahu saya ya. Jadi tidak ada persyaratan khusus, hanya dari keinginan pasien aja misalnya mau apa namanya memutihkan gigi atau enggak. Nah ini yang lebih saya tekankan malah alergi nggak dengan bahan pemutih gigi itu. Kalau misalnya alergi lebih baik nggak usah. Karena kan mungkin seorang pasien yang lagi baru menderita autoimun kan memang sensitif terhadap sesuatu ya dok ya. Mungkin bisa tes dulu apakah itu bahannya alergi atau tidak. Apakah itu baik untuk pasien tersebut atau enggak. Kalau misalnya pun ternyata alergi atau tidak cocok, tidak usah diputihkan pun juga nggak apa-apa. Atau kalau misalnya memang pengen banget untuk estetik ya disarankan lebih ke veneer gitu. Oke. Nah kalau untuk pasta gigi yang bagus atau yang baik ya secara dari medis itu ada kategori khusus nggak dok? Kalau pasta gigi, kalau dari menurut saya sih sebenarnya tidak ada persyaratan harus memilih merek ini atau ini, enggak. Jadi pasta gigi itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Misalnya kayak kita pengen nih karena gigi kita sensitif, kita pakai pasta gigi untuk gigi sensitif itu boleh. Kalau saya sih saran dari saya hanyalah pasta gigi yang mengandung fluoride. Fluoride ini berguna untuk menjaga supaya gigi ini lebih kuat, lebih tidak rentan terhadap gigi berlubang gitu. Ya mungkin kalau dari kan sekarang ada BPOM ya dok. Kalau misal sudah teruji BPOM ya berarti itu produknya sudah aman. Betul, untuk semua jenis gigi ya dok ya. Mau yang gigi berlubang, mau yang gigi sehat, kemudian masih aman untuk digunakan. Betul. Dok. Ada saran-saran nggak dok ini untuk mungkin sahabat Hermina nih, kan tadi dokter sudah menjelaskan banyak sekali tentang perawatan gigi dan menjelaskan sedikit tentang konservasi gigi. Oke. Jadi untuk sahabat-sahabat Hermina, saran saya tadi untuk cara menyikat gigi juga waktu menyikat gigi tolong bisa diterapkan dengan baik. Kemudian satu lagi kontrol ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali, karena selama ini yang saya lihat itu pasien hanya akan datang jika ada keluhan. Nah, jadi kalau nggak ada keluhan, nggak ke dokter gigi. Nah, saran saya setiap 6 bulan sekali itu kontrol ke dokter gigi baik ada maupun tidak ada keluhan. Supaya apa? Supaya kalau misalnya sudah mulai terbentuk karang gigi bisa langsung dibersihkan. Kalau misalnya sudah mulai ada lubang sekecil apapun itu bisa langsung ditambal supaya tidak menjadi semakin besar dan akhirnya perawatannya menjadi semakin kompleks. Seperti itu sih saran saya. Apalagi mungkin sahabat Hermina yang memiliki anak masih kecil, lebih baik diperkenalkan dengan dokter gigi sedini mungkin supaya tidak ada trauma ya ke depannya. Jadi datang ke rumah sakit atau datang ke fasilitas kesehatan bertemu dengan dokter itu nggak yang horor banget, baru masuk aja langsung udah nangis gitu kan. Mungkin karena kondisinya sehat, tidak sedang sakit kan bisa mungkin berinteraksi dengan dokter yang dipercayakan dan akhirnya menjadi oh yaudah ke dokter itu dan akhirnya mau gitu ya. Jadi sudah mengakrabkan diri dengan kesehatan. Iya, jadi untuk yang punya anak-anak begitu mulai tumbuh gigi, perkenalkan dengan dokter gigi terdekat gitu ya, supaya anak itu merasa familiar dengan lingkungan lingkungan poli gigi yang ada kursi gigi, ada bur, ada segala macam alat itu. Kemudian satu lagi, kalau bisa jangan menakut-nakuti anak. Misalnya kalau anak lagi nakal atau apa, terus dibilang kamu jangan nakal ya, nanti disuntik loh sama dokter. Nah itu seiring waktu membuat anak tuh jadi berpikir bahwa
kalau aku ke dokter pasti disuntik gitu. Nah itu tuh membuat trauma. Jadi atau misalnya nanti kamu jangan macam-macam ya, nanti gigimu dicabut tuh sama dokter gigi. Nah jadi ketika dibawa ke poli gigi, dibawa bertemu dengan dokter gigi, dibayanginnya dia, waduh mampus, pasti gigiku akan dicabut gitu. Nah itu membuat trauma tersendiri gitu ya. Terlihat kejam ya. Padahal gak segitunya gitu. Oke, terkesan wah kalau ketemu sama dokter, dokternya pasti kalau nggak nyuntik, kalau nggak ya nyabut, kalau nggak ya nyalain gitu ya. Iya benar-benar. Ya, seru banget sih. Padahal kan kita sebenarnya very good ya. Kita peri-peri gigi yang sebenarnya membantu supaya menjaga kesehatan sahabat Hermina maupun anak-anak sahabat Hermina ini menjadi lebih sehat lagi. Padahal kalau untuk ketemu dokter itu tidak selalu dicabut giginya dan tidak selalu dilakukan tindakan misalnya menyuntik atau apa sebagainya ya dok ya. Ya benar. Kalau misalnya memang tidak ada apa-apa ya, kondisi giginya semua baik sehat, ya kita tidak akan melakukan apa-apa, paling hanya melakukan sedikit pembersihan aja. Kemudian kalau misalnya membawa anak ke dokter gigi untuk perkenalan, tidak perlu berekspektasi bahwa hari itu akan dilakukan tindakan. Jadi cukup dikenalkan aja dengan dokter gigi, cukup dikenalkan dengan perawat, cukup dikenalkan dengan peralatan gigi, itu sudah cukup gitu ya untuk permulaan memperkenalkan dokter gigi kepada anak. Oke, terima kasih sahabat Hermina, terima kasih juga dokter. Sama-sama, ya. Memberikan edukasi yang luar biasa tentang gigi nih. Nah, untuk sahabat Hermina sendiri lebih mungkin terbuka tentang kesehatan gigi ya, itu. Dan tidak itu hanya memandang oh ya dokter gigi itu ya hanya dokter gigi, ternyata ada bermacam-macam. Ya, itu. Ya. Jika sahabat Hermina sendiri membutuhkan informasi mengenai pelayanan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Mutiara Bunda Salatiga, bisa cek di Instagram kami di @rsia Hermina Mutiara Bunda Salatiga pakai huruf angka 3 seperti itu. Oke dokter, terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu ya, sampai ketemu juga diskusi ya, sahabat Hermina. Untuk next tema ya dok. Oke, siap. Terima kasih sahabat Hermina. Salam sehat, salam sehat.